Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min 'indir Rahman, tahiyatan li ahli al-jinan, fatahiyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mursal bil ayatil bayyinat wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in ila yaumil muhasabat 'anil hasanati was sayyiat. Wa ba'd, Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wal 'asr innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Sadaqallahu wa rasuluh. Tahiyatan thayyibah wa ihtiraman hasana lil habaib min abna'in nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah. Para alim ulama yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan ajaran agama Allah, yang meneruskan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga istiqamah dan selalu dalam keridhaan Allah. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Bapak Wali Kota Kota Jambi beserta wakil, bapak-bapak unsur musbidah yang sempat hadir, bapak-bapak kepala dinas, anggota DPR, unsur musbidah baik sipil maupun Polri, hadirin wal hadirat, wabil khusus seluruh panitia Malam Tabligh Akbar Kota Jambi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadiran Allah atas segala limpahan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik mungkin sehingga dapat menjadi jembatan menuju kebahagiaan kelak di hadapan Allah. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Semoga kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian, malam ini saya yang ke-10 ceramah di Kota Jambi untuk bulan ini atas undangan masyarakat Jambi dan juga undangan Bapak Wali Kota Jambi. Semoga Bapak Ibu tidak bosan, tidak malas untuk mendengarkan tausiah-tausiah dari guru-guru kita yang akan insya Allah sebagai modal dan nasihat motivasi kepada kita sekalian untuk memanfaatkan kesempatan hidup. Bapak Ibu sekalian saya hormati, hidup ini jangan terlalu radas, hidup ini jangan terlalu terlena. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, tidak ada yang sisip walaupun satu detik kecuali akan Allah minta pertanggungan jawab. Pergantian malam, pergantian tahun itu bukan untuk dijadikan suatu kesenangan, tapi pergantian malam, pergantian tahun itu harus menjadi satu nasihat.
Setiap datangnya tahun baru berarti Bapak Ibu ngurangi jatah hidup kita. Hakikatnya datangnya tahun baru itu berarti mendekatkan ajal kepada kita. Memang kita ngitungnya banyak, tapi hakikatnya itu pendek. Kalau tahun ini kita mati umur 60 tahun, kalau tahun ini umur kita 59, berarti tinggal satu tahun lagi. Jadi tidak doa kol kalau lagu yang panjang umur ini. Panjang umurnya, panjang. Apa panjang? Yang panjang itu apa? Umur mana yang panjang? Kapan datang tahun baru itu bukan panjang, pendek. Nah, maka itu jangan kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalaupun ada mereka yang mengisi malam tahun baru dengan kebahagiaan dan kesenangan, ya memang itu bagiannya. Maka kata Pak Wali Kota tadi, kita hargai juga, ya dihargai. Silakanlah mereka nak memanfaatkan malam ini dengan kebahagiaan, dengan kesenangan, lajulah. Memang punya mereka. Yang nak diselamatkan ini umat Islam. Karena jangan dicampur adukkan. Wala talbisul haqqa bil batil. Hati-hati kaget jahingan Allah nanyo dengan kita. Kalau hidup kita tidak kasih kejelasan, malaikat juga bingung. Malaikat nengok jatuh anak mana kawin. Di masjid ada. Di kelenteng ada bule. Di gereja lah nyongol. Tak mana kawin. Tak jelas. Kalau cuma sekadar pelok-pelokan tu yo taruh lah bapak. Sekadar pelok-pelokan tu yo hitung-hitung lata lah. Tapi kalau melok itu dalam posisi suatu yang akan merubah akidah kita, itu yang harus dipikir ke. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia seperti kaum itu, dikumpulkan di akhirat bersama kaum itu. Kalau orang yang menghidupkan malam tahun baru ini dengan bersenang-senang, dengan segala macam yang sifatnya tidak mendatangkan manfaat, ya bagi mereka manfaat. Oh, detak-detuk bunyi tadi. Lajulah dia nak nunu duit. Duit dibakalnya tuh. Kalau kembang api itu masuk lewet, jadi gawi. Bukan murah bapak, harganya tuh mahal itu. Kecuali kalau kembang api apa yang bulat tuh nah, yang pakai dikuncang itu. Kodok. Apa namanya? Kuncang kodok. Kuncang 3 kali, goto ke jantung. Tapi kalau yang terbang bocor itu, woi, jutaan harganya. Alhamdulillah Bapak, banyak inisiatif para pejabat saat ini, Masya Allah. Allah yahdihim. Allah telah memberikan satu pemahaman kepada beliau-beliau sekalian, sehingga dimanfaatkan hal-hal yang manfaat. Memang banyak, ada gubernur keluarkan maklumat, penjelasan, ada wali kota, ada yang tidak. Penjelasan beliau tadi sebegitu jauhnya Bapak. Takut kaget yang beragama lain terasa tersinggung, sehingga tidak dikeluarkan maklumat. Tapi yang Islam menyadari, hidup ini perlu sadar. Banyak manusia ini hidup ini tidak sadar. Awak hamba nak ngatur Tuhan. Dia hamba kan? Alam semestanya ada yang punya. Dia nak ngaturnya. Sudah diatur lah dijadikan, nak digobanya.
Emangnya ciptaan Allah tidak ada sempurna apa? Gigi lah bagus untuk kawan. Bagus gigi kena latih untuk kawan. Kan ngomong Ustaz, doa ke aku Ustaz, belum boleh jodoh lagi. Kalau lanang tak apalah tuh. Penina betina Ustaz, umur anak 30-an masih belum boleh jodoh. Doa ke lah Ustaz, aku berkali-kali ngomong wawasi kaya. Jadi aku kau nih, aku tak lanang lagi kawan, tapi kau gigit tambah bingung. Kayak yang lanang kawat ketegas, toping lembut, kalau foto gigit. Rambut lah bener, dibawa no coklat. Omongan tuh minta kata kecantik, kata hitam lah hubungannya. Kalau yang rambut abang tuh wong barat sana lah. Rambut abang mata biru, kulitnya agak ke abang-abangan, wong Uzbekistan, wong yo memang waras barang tuh. Kulit hitam, rambut abang macam gula palu. Nah, hati-hati, jangan sampai kita isi dengan hal-hal yang tidak manfaat. Nah, saat ini umat Islam kumpul, bukan cuma Pak Wali Kota, bukan cuma Pak Wakil, senang. Ustadz-ustadz juga kiai juga umat kumpul senang. Dan yang lebih senang lagi Habibuna Muhammad. Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti senang melihat umatnya bersatu. Umat Islam kalau bersatu akhirnya akan jadi kuat. Tapi kalau umat Islam berpecah belah susah. Nih malam nih ada acara seperti ini Bapak, baca sholawat, dengar ngaji, dengar nasihat agama, kan manfaat. Niat kita belajar majelis taklim. Tapi ada satu pengajian, satu majelis ngomong, siapa ngadakan zikir malam tahun baru, sama be dengan merayakan malam tahun baru. Cak-ucak kau ni. Ganti be jadi ustaz. Wong gawe baik macam ini dimusuhi. Maksud kau apa dia? Jadi yang bagusnya macam mana? Ngajar wong digoyo nyawa. Nah, dikit-dikit, step by step. Cuman jangan step terus kejam. Nah, dikit-dikit. Ini kan sudah 7 tahun. Acara ini sudah 7 tahun. 7 tahun acara ini, alhamdulillah. Kata Pak Wali, ini akan dimasukkan di agenda. Cobalah digoyori ceramah dari penceramah kota Jambi, nyebrang dikit 45 menit nyumput di dari Palembang, nyawi dikit kaget nyumput di dari Riau, Ustaz Somad, amin. Nah, yang penting pengamalan, yang penting umat Islam bersatu. Alhamdulillah, Jambi ada 2 tempat maksiat ditutup oleh Pak Wali Kota, itu baru pas. Pemimpin itu harus berani, yang mana maksiat tutup. Kalau dia ngira ngeceh, mana kendak dia. Cuma jangan disiapkan. Benar itu Bapak. Kalau kita siap ke tempatnya, itu kita kongsian. Daripada mereka banyak tempat Ustaz, lebih baik tempat situ. Gimana lubang lebih baik? Mana ana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu. Siapa yang saling tolong kepada kemaksiatan, walau hanya 1 potong kalimat, dia sama baik dengan wong yang berbuat itu. Yang memfasilitasi tempat maksiat, dosanya lebih besar daripada orang maksiat. Sekarang ini siapa paling besar pahalanya? Pak Wali Kota? Dia yang ngadokannya. Kalau yang datang bawa pahala 1000, berapa ribu sekarang dapat pahala? Pak Wali Kota, panitia yang ngadakan, panitia lebih besar pahalanya. Begitu juga orang maksiat. Jangan keladasan.
Kita nyiap ke tempat, diizinkan satu wilayah, lokalisasi, di pojok sana. Setiap orang datang tempat maksiat itu berzina, setiap orang datang nyetor dia boleh. Yang datang nyetor, yang ngizinkan dapat. Tapi kalau ditutup, bukan yang ngizinkan maksiat. Silakan masing-masing mikir ke tempatnya. Hati-hati. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya oleh sahabat Ibnu Mas'ud tentang bencana alam yang terjadi. Kata Sayyidatuna Aisyah, penyebab bencana alam itu 3. Jikalau tempat itu banyaknya khamar, minuman-minuman keras. Alhamdulillah Pak Wali sudah nutup tempat narkoba ya. Apa sih kau dari? Ya Pak ya? Benar Pak ya? Narkoba? Apa? Nah, tutup di pulau itu. Itu Bapak zaman dulu khamar, AO, cap kunci, cap macan di sini. Nah, kalau kami tuh apa? Songhi. Pakai botol. Mabuk. Yang hebat lagi Bapak, dia mabuk baca nodong. Mabuk baca nodong. Nodong unjuk 5.000 malam. Tak duit. 5.000. Apa 5.000 ni? Lah mabuk, apa kau ni? Rajang ni empang. Khamar, minum-minuman keras, penyebab turunnya bencana alam. Sekarang dirubah dengan Ines, narkoba, kata Pak Wali tadi, Jambi nomor 4. Mungkin ada negara yang datang membawa itu Bapak. Ya Pak Wali kan sebagai wali kota. Nah, ndak nak nyebut negara wong tu. Dia aku baik nyebut ini. Cina. Nah, di Jambi 200 di Medan 270 kilo sabu-sabu ditemukan. Ratusan ribu atau puluhan ribu masuk dalam paku beton di Jakarta. Begitu dibuka sekian ribu ekstasi. Ngapo baca masuk itu? Kan barang masuk tu nak dibuka. Mau ditutup, mana masuk barang? Nah yang mukanya ni siapa? Nah, benerlah Pak Jenderal Sudirman ngomong dengan saya Bapak lewat WhatsApp. Siapkan 10 peluru. Tembakkan 1 peluru untuk musuh, 9 peluru untuk penjilat. 1 peluru untuk musuh, 9 peluru untuk pengkhianat. Tidak akan mungkin mereka bisa masuk barang sini. Minjem duit dengan Cina, barang dari Cina, yang ngawinnya Cina. Ngawak setua itu bulok. Inek itu Bapak yang warna pink itu 100 lawe sih kok. Uji kabar, aku mana tahu. Seratus lawe lah sih kok. No, kapan tetegok? Kedua, penyebabnya apa? Kata Sayyidatuna Aisyah, musik-musikan merajalela. Wong inek itu, dak kate musik, dak bergerak balak. Maka itu ada organ tunggal, ada orkes. Bapak kalau di Palembang, dari mulai jam nganten ke 8.12 sampai jam 4 fajar. Polisi datang melok. Polisi yang nyaga ngapot meloknya ngawas.
Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Kan gimana wong ini ditangkap baik. Nah, sampai jam 4. Hai. Mantap oleh sound system ini Bapak. Bonting baca lepas. Apalah perasaan. Giliran wong belajar ngaji di masjid, wong belajar maco nazam maulud makin mik sampai jam 10 dimarahi. Hoi, nak dedo. Mati kelam itu. Nganggu wong baik kamu nih. Omongan masuk surga. Orang belajar ngaji Bapak di masjid ini. Kamu nak mati tak mikir? Kami nak duduk, nganggu. Gitu Pak, jangan nak marah Pak, kami belajar ngaji. Baju ini, mati kami. Kami nak duduk. Nunggu suara kamu baik. Mamang jangan marah-marah. Itu na organ tu no. Wang organ tu no. Igap-jigup tu no. Marahi. Tegang. Oh, tak berani. Mati, uno. Di mamang itu. Kita balai. Di mamang kami tak ada berani bunuh mamang. Di mamang tak berani kami bunuh mamang. Janganlah. Wong ngaji dibenci. Mamang kira wong masjid ni baik kalau. Yang wong masuk masjid tu mantan preman banyak. Tukang bunuh wong, tukang ngampok. Lalu patah gulu mamang. Ya Allah tinggal 2 garis. Ngosek-ngosek kan. Antum sekalian masih nyimpen video yang terjadi di Banten? Konser? Allah ya Rabb ya Karim. Saya dari baru Bapak buka lagi di HP. Yang konser malam itu nyoget dangdut. Betino sikok biduannya. Bicara biduan. Tak mungkin biduan pakai jilbab. No, dengan pakaian cecek itu. Depan buri Bapak berbentuk kan. Nyoget dengan wikok lanang no. Astagfirullahaladzim. Yang konser, yang nyoget. Datang Bapak air dari belakang. Angin tak kate, suara tak kate, begitu ditombor oleh ombak, jelantung. Ya Allah Bapak, 400 lebih mati. 1000 sekian mati. Allahu Akbar. Yang kesian, Jimmy. Ngajak anaknya 2, bininya, dia. Ngajak anaknya umur 2 bulan. Alhamdulillah tinggal di hotel sama pembantunya. Selamat. Saya Bapak nyengok acara di TV nangis. Ya Allah, budak ini 2 bulan. Yatim piatu. Dulu hilang, Bapak hilang. Di piano 2 bulan. Kalau sudah begitu Bapak, musik-musikan. Yang ketiga kata Sayyidatuna Aisyah, penyebab turunnya balak bencana itu disebabkan karenanya perzinahan, fahisyah. Yang 3 itu ini terjadi Bapak hubungannya ke minum-minuman keras tadi. Sekarang ini oleh pemerintah LGBT didiam kejauh. Lanang dengan lanang ditalak itu. Lanang sama lihat Bapak buka di internet, di YouTube, pernikahan sama jenis. Malam kapan tuh saya nengok di YouTube ada 5 binatang kawin lain jenis. Maksud lain jenis itu kucing kawin sama anjing. 7 itu ada 5. Monyet ngawini kambing.
Cuman pertanyaan, walaupun salah, cuman lanang dengan betino. Monyet lanang ngawini kambing betino. Masih tetap lanang dengan betino. Ini lanang sama lanang. Apa tak lebih dari wong gila? Apa tak lebih dari binatang, Bapak? Yang macam ini oleh pemerintah dianggapnya tidak salah dan tidak bisa dipidana dengan dasar suko sama suko. Astagfirullahaladzim. Kalau lah turun balak bencana azab dari Allah, nak ngomong apa coba? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab. Hati-hati kamu dengan azab yang Allah turunkan. Kalau Allah turunkan azab, bukan hanya yang maksiat, tapi yang ada di sekitarnya pun akan terasa. Itu alhamdulillah Bapak, Jambi, Palembang belum apa-apa. Jambi Bapak, Pak Gunung Kerinci, alhamdulillah. Kata Pak Kapolda tadi, alhamdulillah Pak Ustaz tidak aktif. Uji Pak Kapolda. Tadi saya ceramah situ Pak. Kalau yang muatnya tu nak diaktif tu nak ngaku. Uji yang muatnya aktif kau. Tajuk, tahlil. Alhamdulillah Palembang Jambi jauh dari laut walaupun ada laut. Palembang Jambi Pak tak katik malu kalau. Mana bicik laut? Laut mana? Sungai, laut. Saya pengen Ustaz, saya sudahlah juga. Alhamdulillah Bapak. Kita bersyukur, jangan sampai kita maksiat. Hati-hati. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidaklah kami hancurkan satu negeri kecuali penduduknya zalim, maksiat, melanggar larangan Allah, tidak taat kepada aturan Allah. Kalau Allah sudah nak nurunkan balak, ngomong apalah? Kiai ngomong tidak didengar ke? Pejabat ngomong tidak diindah ke? Polisi bertindak dianggapnya main-main. Puji Tuhan ini dia nak ngentak kau. Habis. Di Palu itu apa? Satu kampung hilang. Satu kampung Allah balikkan. Yang rumah-rumah, yang gedung-gedung itu Bapak, yang isinya banyak, Allah balikkan. Sebanyak orang kampung itu habis, kecuali ada orang 4. Guru ngaji dengan 3 muridnya. Rumahnya hilang, tokonya hilang, kendaraannya hilang. Ditanya, tempat orang zina. Nah, benar lagi wong Palembang kecapi makanan ke? Belum mati? Belum juga. Mana malah mati nak juga? Nak balik? Ngantung. Apakah Allah nyesel? Allah tidak akan nyesel Bapak. Bumi dan langit punya Allah. Maka itu harus benar-benar. Harus benar-benar mencari pemimpin-pemimpin yang berani, yang ngerti agama. Alhamdulillah, Jambi sudah punya itu. Takbir. Tutup tempat maksiat. Ngerti tentang agama. Kalau pemimpin tak ngerti agama, Bapak apa dia? 11-12 ujung 8. Tapi kalau pemimpin ngerti agama, ini tempat maksiat, tutup. Maka itu ke depan Bapak harus mencari pemimpin yang beragama. Siapapun juga dia harus yang ngerti agama, yang memahami agama, yang punya iman. Indonesia ini dasar Pancasilanya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa.
Arti S1 ji guruku dak katik dua nyobek dari dunia sampai akhirat. Itu arti esa. Itu Bhinneka Tunggal Ika, oke, toleransi, laju, jalan. Tidak boleh saling ganggu. Wong nak Natal, Natal lah. Wong nak Cagome, lajulah. Jangan diganggu. Itu namanya toleransi. Tapi jangan melo. Kalau melo bukan toleransi. Beda kan toleransi dengan melo. Macam sekarang nih, kita ngadokan ini, wong Islam. Ya yang kawan kita yang agama lain tidak ada nganggu. Mereka juga ada acara di gereja, lajulah. Siapa nak nganggunya? Kalau ada pun yang nak nganggu, orang itu yang nganggu. Islam tidak ngajari untuk nganggu. Lakum dinukum. Maka itu harus ngerti agama. Tapi bukan harus ikut. Kalau kita ngikut itu yang salah, itu termasuk maksiat. Pemimpin yang tidak ngerti agama, itulah akan menghancurkan satu tatanan negeri. Kalau dia ngerti agama, apa dia yang janjinya di jalan kenyo. Maka saya galak pesan dengan kawan-kawan para pejabat, apa yang Anda janjikan catat. Tanggal sekian, bulan sekian di sini, janjinya ini. Penuhi. Ini kaget janji akan membangun jalan sekian. Tahu-tahu tak dibangun ke. Ditanya, kenapa Pak? Lupa. Lupa ke Tuhan ya. Nah, itu kenapa terjadi Bapak? Karena tidak ada dasar agama. Sinfani idza saluha saluhan nas wa idza fasadan nas. Al ulama wal umma. Ada dua kata Nabi. Kalau dua ini baik, manusia baik kalau dua ini rusak, manusia rusak kalau ulama dan umara. Ini ke depan. Contoh Jambi. Anda sekalian orang Jambi sudah paham sama Pak Pasar, sudah ngerti, sudah tahu dengan Pak Maulana, sehingga Anda mendukung dan memilih beliau berdua menjadi pemimpin. Karena ngapa? Karena Anda memahami, Anda kenal, sehingga Anda mendukung. Buktinya tempat maksiat tuh Anda tidak salah milih beliau, dan beliau menegakkan yang benar. Malam ini ada acara, direspon. Di tempat lain bikin acara dengan yang baik. Itu kenapa? Anda telah memilih yang benar. Itulah hikmah dari memilih. Itu memanfaatkan tiga. Kuping, mata, hati. Mata melihat kinerja seseorang untuk menjadi pemimpin. Kuping dengar apa dia visi dan misinya. Tanya bapak-bapak yang tua tidak paham, tanya dengan anak, siapa yang ini, siapa calon ini, pahami benar-benar. Sudah paham, sudah ngerti, sudah yakin, di hati pas pilih. Kalau belum pas jangan. Kalau pas pilih. Kalau tidak pas jangan. Siapa baik, siapa baik. Ya, nah, sebab untuk ke depan pemimpin itu sekarang kita doakan Pak Pasar jadi gubernur. Sudah kejingoan Pak, Jambi sudah macam itu Pak untuk kota Jambi. Kalau beliau gubernur, hilang tempat maksiat. Nah, itulah karena Anda memilih yang pas, pasangan yang pas. Jadi sejalan. Jangan kaget sampai salah. Islam jangan sampai terpecah, saudaraku. Wong kafir itu ngancurkan Islam cuma dengan dua modal. Satu, tanamkan keraguan dengan keyakinan terhadap agamanya. Kedua, pecah belahkan mereka dengan sama-sama mereka. Itulah modal wong kafir. Maka itu persaudaraan harus dijaga. Jangan sampai rusak. Jangan sampai Anda rusak persahabatan. Innamal mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dah. Orang beriman itu bagaikan satu gedung yang saling membutuhkan. Nah itu nah. Tapi hidup siko itu.
HP hidup sikok itu lampunya. Tegang tak? Bapak punya HP kalau? Coba hidupkan. Hidupkan HP-nya. Hidupkan. Hidupkan. Hidupkan kalau. Nah, hidup. Terus. Tuh. Terus hidupkan. Yang tak ngawak buntu. Terus hidupkan. Hidupkan kalau punya. Terang. Umat Islam tuh. Terang. Subhanallah. Sampai belakang. Tuh. Nah. Tapi kalau sikok tadi, jadilah habis mati. Nah, tenang, sikok hidup. Tidak terang. Jadi kalau umat Islam bersatu, tidak ada yang berani. Mulai dari pemimpin, tidak pelin-pelan. Setahun ngomong Natal haram, tahun ini gua babulok boleh. Haram tetap haram. Mengaku sadar ada boleh kan mengucapkan Natal. Iya, berarti kita menerken adanya Yesus. Sudah tuh tanggal 25 itu bukan tanggal lahirnya menurut Islam. Ya menurut mereka lah kita jangan. Kita ada Al-Quran. Ayat surah Maryam ayat 25. Itu cerita Siti Maryam melahirkan Nabi Isa. Waktu melahirkan Siti Maryam lapar. Disuruhnya oleh Allah ngoyangkan pohon kurma. Kaget kurma buahnya jatuh. Makan kata Allah. Kurma dianggap sana berbuah. Kalau dia musim panas. Desember mana ada kurma bapak. Berangkatlah ke Mekah sana. Desember tidak ada buah kurma. Kalau dia Juni, Juli, Agustus, itu lagi berbuah. Anda berangkat umroh, Juni, Juli, Agustus, Anda akan temui pohon-pohon kurma berbuah. Karena kurma tidak akan berbuah kalau tidak musim panas. Bapak ibu nak percaya dengan Quran, apa nak percaya dengan wong itu? Selamat Natal. Berarti selamat Yesus lahir. Adonian Tuhan selain Allah. Hati-hati. Itu bapak viral ada di video di WhatsApp dibagi wong. Kepala daerah nyanyi malam kudus. Lagu malam kudus pada malam Natal. Astagfirullahaladzim. Benar-benar memang. Ada ibu agama pelin-pelan macam itu. Jika kami kalau pelin-pelan itu bapak sama dengan layangan Lego hati angin. Apa bahasa Jambi? Kalau bahasa Palembang ngambul. Kalau layangan ngambul tuh dah ada angin bapak. Jadi yang ngejar bingung. Kemana ngejar? Ngambul. Tak jelas. Nah, kemaksiatan yang terjadi bapak karena itu tidak pekanya pemimpin. Kalau pemimpin itu peka, persatuan dijaga, aman. Cari itu pemimpin yang cerdas, yang pacak maco situasi. Oh ini pemuda, kalau tidak dijadi kesikok di sikok tempat, lecengan budaknya. Jumpa basah, bikin acara panggung seni. Siapa segala yang ada seni, laju. Pergilah anda, segala seni, laju. Itu orang cerdas. Kadang pejabat ni tak ada cerdas. Buyan piago. Lah tunjuk tahu, kaget murah, sawit murah, tanam jengkol. Bukan jawaban itu tuh. Menjawab mai tunjuk ke aku wae. Tangkep. Astagfirullahaladzim. Kepintaran gino. Teko kepala daerah lagi malu nengok. Ngomong ini.
Ini contoh, tidak terjadi itu contoh. Misal tidak terjadi itu mana ada malam tuh. Malam di mana ada yang ngomong macam itu? Nah, coba nak cerdas. Ini wong gila bakal kongkon milih. Ini ke pemilihan DPR, pemilihan presiden, wong gila bakal kongkon milih. Halang ke repotnya para LT. Kesian LT duga. Ya bapak, laporan gaji bapak batal. Wong gila kalau terkena yang ngamuk itu pak. Bukan bangkit sini kalau tempat sewala itulah kaldos pulau. Kaldos bukan plastik kaldos. Ini bakal ini pakai kardus. Duit masjid lagi pakai kacung. Mungkin suara rakyat pakai kardus. Oh gila belum. Jadi kita alat lampu yang gila nyocok ini. Begitu dijingok kotak tu koyo ini apa? Masuk dua itu oleh orang gila kencing ni kan? Yo hancur gantung. Tumpul banyak kencing, ha? Oh ya Allah. Gila kau meli. Ternyata bapak selama ni sangkut kita wong gila tu lah apa? Lah macam mana wong gila Ternyata ada lebih dahsyat dari wong gila. Wong lolo. Jadi wong gila kami ni pak memang gila tapi kami tak lolo. Tak tahu gila di kompon. Itu nah, ada yang simulasi pak wong gila mele. Tiga satpam nyetel itu. Gara-gara aku bapak ya Allah tak terfikir saya mak mana lagi jadi. Alah repot polisi. Ini pak mulai sekarang ni banyak polisi berdoa. Ya Allah janganlah aku nyangkut TPPS ya Allah. Bekaknya kalau gila itu ya. Ya Allah biarlah aku nyangkut tempat lain melah. Biarlah aku nak nyangkut kantor luar rumah. Jangan nyangkut kotak itu mati banget atau gila. Allah kesalun. Apalah beras. Nah, jadi pemimpin ini nak benar. Kalau yang sudah benar bapak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oh, rakyat senang. Pengen pak kita nih mobil gratis, minyak gratis, lampu gratis. Ini maya galau. Itulah nah. Ini kakek gara-gara mele siko ini, mela ini jadi ribut. Udahlah. Biasa-biasa be. Siapapun juga yang kita pilih, tetap kita masih bayar pula. Lampu mayar, banyu mayar. Jadi jagolah persatuan. Utamakan persatuan. La yadkhulul jannah man qati'ir rahmi. Tidak akan Anda masuk surga kata Nabi kalau Anda memutuskan tali silaturahmi. Jangan gara-gara beda pemilihan kita laju nak ribut adik-beradik dengan tetangga buya. Tengok sekarang pejabat-pejabat walaupun waktu mereka bertempur pemilihan suara pecah nak berbala, sekarang putulah barengan. Giliran kondangan salaman peluan. Waktu pemilihan tadi cak berbunuhan. Kita yang milih dia sampai sehari ini dah sundangan. Ya, maka itu kita persatuan itu harus kita nomor satu kan. Soal pilih presiden, pilih apa itu nomor dua itu pokoknya persatuan dulu. Persatuan tuh di nomor satu kan, ingat. Yang lain tuh nomor dua. Nah, jangan gara-gara yang lain itu di nomor di aku diutamakan yang laju ribut jangan. Buyan. 73 tahun Indonesia ini merdeka.
Rakyat masih inilah. Nah, rakyat dicurigai masuk bandara nyingok KTP, nak masuk tempat ruang tunggu make KTP, nak masuk pesawat KTP. Woi awas si raya aku ni lah. Raya Indonesia. Ngomong Palembang. Waktu itu Pak, saya ada ceramah di Malaysia. Malaysia lagi undang saya Pak ceramah. Tak tahu nyambung apa tidak tahu. Jadi rombongan 3 kiai, Ustadz Hamid Habsyi, Ustadz Umar Abdul Aziz, saya Pak. Jadi waktu masuk bandara Malaysia, ngisi kertas. Waktu itu ada virus babi. 3 nih Pak, saling awas. Kandung 3 nih, saling awas. Bahasa Inggris ini. Ini nih bahasa Inggris. 3 ikut nih, tak ada 3 lah. Si kok ngawas tinggal. Nak ngapain? Tahu apa? Jadi ada ibu itu ngomong, Pak, ini kertas nanyo. Bapak konsumsi babi lah. Oh, Bapak tulis saja di situ no. Makan babi, no. Ini di rumah ada babi, no. Ujiku yang nanyo nih, gila babi. Lah tahu kok capote, make soban bersewet nanyo babi. Itu yang nanyo nih gila babi. La haula wala quwata illa billah. Umat Islam ni ngapo lah Bapak di mosoi wong ni ngapo lah. Ada apa? Itu Islam nganggu ida. Pecah tak setuju kan dengan orang Islam. Tapi itu sudah sunatullah Bapak. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya Muhammad. Kenapa ini? Belum. Iya nanyo, lah berbunyi lah, tantu lah. Ajalah ni masih ada sikit lagi. Kita lagi terus ceramah. Percon tu ngentak bocor ini. Sunnatullah. Ya Muhammad, Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepadamu sehingga engkau mengikuti mereka. Nah, ya Allah ya Tuhanku, Rabbi, maka umat Islam bersatulah benar-benar. Bersatulah umat Islam menjalankan syariatul Islam dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai Allah murka dengan kita. Jangan sampai Allah turunkan bala kepada negeri kita. Bersatulah. Sudah banyak contohnya umat Islam di luar negeri sana. Andalus hilang Islam. Islam tidak akan hilang saudaraku di atas dunia. Tapi kalau Islam di Indonesia tidak bersatu, tidak menutup kemungkinan Islam hilang di Indonesia. Ingat itu. Islam tidak akan hilang dari atas dunia, tapi Islam bisa hilang dari Indonesia. Paham? Maka benar-benar pahami cara Islam. Apa dia pakaian Islam, mak mana pendidikan Islam, yang dilarang dalam Islam ikuti. Maka carilah pemimpin harus yang Islam. Ini partai Bapak bakal banyak ini. Partai-partai yang ada ini. Iya, itulah Anda lihat di jalan merek-merek. Partai ini, partai ini, partai ini. Nah, ingat itu Bapak. Oh hebat kalau waktunya pemuda berjuang. Oh pakam. Saatnya orang tua maju. Oh dah melaku banyak mondo, dah maju lagi. Nafsu wae, tua maju nafsu wae. Hah? Nah, tengok foto-foto di tiang listrik, ditempel wong, di pohon-pohon. Yang hebat lagi di Palembang Pak, di kuburan. Tempel kuburan. Ya Allah, jika aku mati nak milih apa-apa. Oh ya Allah, kaki antanannya. Cari yang Islam. Di Indonesia ni wong Yahudi, Nasrani, Majusi ada. Islam ada. Islam ada wadahnya saudaraku. Ada yang Islam tidak jelas ada wadahnya.
Ada Islam jelas, ada partainya. Ada agama lain, ada partainya, silakan. Umat Islam jangan milih orang kafir. Haram. Islam pilih. Hati-hati. Ada partai sedang menolak syariat Islam. Ada partai sedang menolak apa dia? Injil. Berarti mereka tidak ada agama. Jago benar-benar. Kecil bagi Allah nak memakmurkan Indonesia. Kecil bagi Allah pun akan menghancurkan Indonesia. Tapi sebelum semua itu terjadi, ingatlah, di tahun baru ini bukan kebanggaan, tapi kita bersyukur kepada Allah masih ada kesempatan untuk membenahi semuanya. Ingat, kesempatan hidup kita sebentar. Kalau 2019 ini, no. 2019 ini, bukan bakal ada apa pemilihan ini. Benar-benar kita sudah tua, pikirkan anak cucu kita. Kalau kaget jabatan dipegang orang tidak mengenal Allah, anak cucu kita bakal sengsara. Kita mati, umur kita tinggal 2 hari. Matilah ini. Saya ini muda, bapak 44, tapi sekarang tidak sanggup ginon ceramah berdiri bapak karena dengan penyakit yang ada ini. Nah, ginjal tinggal 10% saya ini bapak. Maka ceramah nak makin duduk. Kalau tegak tahlil, badan ini besar pak, 120. Berat saya 120. Saya ceramah tegak, tercampak. Yang duduk nih kalau plenyet kena timpuk. Nah, jangan cuma mikirkan diri kita pikirkan anak co. Indonesia negara makmur saudaraku. Negara yang paling disorot orang Indonesia. Segala negara luar kepengen memiliki Indonesia karena hasilnya yang sebegitu banyak. 17 hasil bumi ada di Indonesia. Mestinya negara di luar Indonesia itu minjem duit ke Indonesia, bukan Indonesia minjem duit ke negara lain. Kita nih kayo emas ado, inten ado, berlian ado, segala buah-buahan cukup. Ini duren lagi ngambur bapak. Rambutan, adduku, warrambe. Allahu Akbar, alangkah nikmat Indonesia. Duren itu pak, makanan paling lemak. Rajo buah-buahan itu duren. Saya nak berangkat ceramah ke Tebo pak. Waktu di Jambi dulu, sudah Jambi ke Tebo. Ujung Jambi Ustaz, kalau ke Tebo Ustaz minta carikan duren hutan. No, juga ada pulau titipan. Tidak ketemu. Tak temu bapak. Nah, ketemu di Jambi. Mak itu baik duren hutan kecil. Letak di kaca malang. Itulah ini ngotet aja, kelapung. Oh, ada yang misi. Oh, yo. Ustaz tu sakit, ginjal. Boleh aku makan duren? Nanyo pula. Pesan, macam akan duren. Bijinya dah acak. Bijinya dengan kulitnya aku nak boleh. Lain tumbes. Lemak nikmat. Tambah lagi lah penyakit kan main ini bapak. Itu tak lama lagi. Laju-laju ke dah.